buat Tuhan Yesus, come on. 1, 2, 3, let's go. Hey, hey. Sing it. Pelukis atau wala, pelanggan jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Amin. Come on, angkat tanganmu, katakan. Siapa lompat buat Tuhan? 1, 2, everybody jump, jump. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Angkat tanganmu, sing it. Hey, hey. Come on. Semua sorangan. Woo! Jesus, Jesus, Jesus. Pemilik kehidupan yang sanggup jalan-jalan. Angkat tanganmu, katakan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu mujizat. Everybody shout it out, say. Tepuk tangan buat Tuhan. Yesus, 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 dahsyat. Yesus, hebat. Yesus, dahsyat. Yesus, hebat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Angkat tanganmu, katakan, kami rindu kuasa, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on, praise the Lord. Praise the Lord. Hey. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when surrounded, I'll praise when surrounded. This praise is the waters my enemies drowning. Come on! As long as I'm breathing, I've got a reason. Let's go!
when I'm drunk. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Hey, praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Come on. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody great. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated. Hey, hey. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Say, praise the Lord, oh my soul. Hey, 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 praise the Lord, oh my soul. Everybody jump. One, two, 3. Oh my soul, oh my soul. You ready, guys? 1, 2, 3, say, praise the Lord, oh my soul. 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 Let us swear, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Hey, hey, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it in? I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it in? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise, praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Say, let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Come on. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku
Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Ku bawa hatiku, penyembahanku, amin. Ku semakin berkurang. Oh, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Ini doa kami malam ini Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Oh, ku bawa hatiku, come on, penyembahanku, yeah. Ku semakin berkurang, Yesus semakin ku bawa hatiku, penyembahanku. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Ku semakin berkurang, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Sekali lagi katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan yang Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengejar. Ini rindu kami Tuhan, mengiring Yesus. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut
mungkin anugerahnya mampu. Engkau Immanuel, tak pernah meninggalkan kami, tak pernah jauh. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa, kuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya, Kau cahaya hidupku. Angkat tanganmu, katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Engkau Immanuel. Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Bapakku datang Tuhan, menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah, Kau sempurna, Kau cahaya. Oh, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapanku dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Shalom keluarga CBM Church, welcome back dan Happy New Year. Untuk minggu ini kita akan masih ibadah online dulu ya teman-teman. Nah, untuk bagi yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali menonton video ini, aku mengucapkan welcome home dan selamat mendengarkan firman dan ibadah untuk minggu ini. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman, aku mau memberikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah tahun ini kita akan merayakan tema khusus sepanjang tahun 2025, yaitu adalah The Year of Grace Awakening, di mana tahun ini kita akan lebih mendalami kasih Tuhan dan juga penyadaran
kesadaran yang baru tentang kasih karunia Tuhan. Nah teman-teman yang bagi udah rindu untuk ketemu kita lagi, minggu depan kita akan kembali mengadakan ibadah offline di tanggal 12 Januari 2025. Dicatat tanggalnya ya, 12 Januari 2025. Nah untuk update lebih lanjut lagi, kalian bisa lihat pengumumannya langsung di Instagram cbmchurch.id ya. Jangan lupa di follow cbmchurch.id. Nah untuk pengumuman yang ketiga, bagi kalian yang rindu untuk belajar mengenai pendalaman Alkitab atau juga dengan untuk kelas pemuritan, kita ada yang namanya Gift Class atau Grow in Faith Class, di mana yaitu adalah kelas pemuritan dan pendalaman yang akan dimulai lagi pada tanggal Kamis 23 Januari 2025. Ya teman-teman semua yang udah mendengarkan, jangan lupa dicatat tanggal ya. Kita akan memulai kembali pendaftaran Gift Class di tanggal 23 Januari 2025. Pendaftaran sudah dibuka dari hari ini, jadi teman-teman bisa tinggal scan QR code-nya aja atau bisa lihat di layar ya linknya juga gitu. Nah untuk pengumuman yang keempat, itu bagi yang rindu untuk bergabung dengan komunitas Kristen atau komunitas CBM Cell, kita juga punya beberapa titik komsel di layar yang paling dekat dengan kalian. Kalian tinggal bisa memilih titik-titik layar komsel yang ada. Dan bagi juga untuk anak muda yang berindu juga untuk bertemu dengan sesama anak-anak muda lainnya, juga kita punya komsel anak muda yaitu Infinite Community. Dan untuk Infinite Community juga kita akan tampilkan di layar untuk pengumumannya. Sekian pengumuman kita hari ini. Jangan lupa untuk join dan bergabung dalam program-program yang telah kita berikan. Dan gak sabar banget untuk ketemu minggu depan. Jadi see you at church next week. Bye-bye. Halo CBM Church. Happy Sunday and Happy New Year buat setiap kita. Bersyukur kita masih boleh berjumpa secara online dan saya percaya hari ini kita akan menerima sesuatu hal yang baru. Sebuah penyegaran yang tentunya akan memberkati setiap kehidupan kita. Semoga kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga hari ini akan menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena hari ini juga kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan terkait dengan tema yang akan 1 tahun kita bicarakan. Dan tentunya ini menjadi sebuah vision untuk setiap kita, supaya kita bisa lebih lagi memahami tentang kasih karunia. Namun sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk tahun yang baru, yang Tuhan sudah boleh berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya di tahun ini kami akan menikmati kebaikan Tuhan, kami akan menikmati kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami yakini, kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi akan mengalami lawatan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Tuhan, Kau yang berbicara lewat hamba-Mu dan kami percaya setiap kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Bapak Saudara, sebuah sukacita kalau saya akan memberitahukan, bahkan menginformasikan bagi setiap kita bahwa kita akan sama-sama belajar sepanjang tahun 2025 terkait dengan Grace Awakening. Oleh karena itu tema besar kami, tema besar CBM Church sepanjang 1 tahun ini atau sepanjang 2025 adalah The Year of Grace Awakening. Karena kami tahu bahwa saya yakin sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita suka ngomong setiap hari bahwa semua karena kasih karunia Tuhan, only by His grace, only by God's grace, dan lain sebagainya. Namun, seberapa banyak kita memahami core dari kasih karunia itu? Karena terkadang masih banyak orang yang masih belum memahami betul tentang makna dari kasih karunia itu. Oleh karena itu, sepanjang tahun ini kita akan disegarkan kembali tentang pemahaman, tentang pengertian akan kasih karunia secara komprehensif yang pastinya akan menyegarkan setiap kita, saudara. Karena saya percaya waktu kita kenal kasih karunia, waktu kita paham kasih karunia, hidup kita akan diubahkan. Hidup kita nggak lagi dalam penghukuman, kita nggak lagi gampang terintimidasi, kita nggak lagi gampang merasa bersalah atas kehidupan, karena kita tahu bahwa fokus kita bukan diri kita lagi, tapi fokus kita adalah Kristus yang sudah mati buat kita dan memberikan anugerah yang besar dalam setiap kehidupan kita. Banyak di antara kita yang belum paham tentang grace karena wajar bahwa kita lahir dari budaya yang berbeda-beda. Kita tumbuh besar di keluarga yang berbeda-beda juga, Bapak Saudara. Saya di keluarga yang berbeda dengan istri saya Audrey. Bapak Saudara berbeda dengan kami, bahkan mungkin latar belakang gereja kita sebelumnya, pengajaran, bahkan mungkin kepercayaan kita sebelumnya yang membuat kita pada akhirnya belum betul-betul memahami tentang kasih karunia ini. Karena sampai mungkin hari ini, Bapak Saudara, hidup sudah belasan tahun atau bahkan mungkin puluhan tahun, Bapak Saudara, mengakar, bahkan mungkin
hidup di dalam setiap pengertian-pengertian yang kita nggak mengerti sebelumnya tentang kasih karunia tersebut, saudara. Jika orang tua kita mungkin jarang atau bahkan nggak pernah memuji kita misalnya, atau mungkin nggak pernah mengapresiasi setiap kita, maka akan sulit menghidupi kebenaran bahwa Tuhan mencintai kita. Dan Tuhan melihat kita berharga, bahwa Tuhan senang sama kita, bahwa Tuhan bangga sama kita. Demikian juga ketika dunia mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu ada standar, ada ketentuan. Penerimaan itu bersyarat hanya untuk yang masuk kategori, hanya untuk yang tidak melakukan kesalahan. Maka sulit bagi kita untuk kita bisa menerima anugerah atau bahkan memberikan anugerah juga bagi orang lain. Sekalipun mungkin kita bilang grace, tetapi perkataan kita nggak cukup, Bapak Saudara. Hati kita, pikiran kita, jiwa kita butuh ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan. So, tahun ini kita akan mengalami alignment atau diluruskan pandangan kita masing-masing yang berbeda-beda dari sudut pandang atau derajat yang berbeda-beda, saudara, tentang kasih karunia. Kita mau meluruskan sebagai gembala, dari gembala kepada jemaat, kita rindu untuk memiliki pengertian yang sama, root yang sama tentang grace. Dan segala sesuatu dalam kekristenan seperti doa, penyembahan, puasa, baca firman dan sebagainya, kita akan sama-sama memahami seberapa besar impact dari kasih karunia itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. So, mari sama-sama, saudara, kita akan membaca firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul perikopnya adalah pelayan-pelayan perjanjian baru, saudara. Dan ini akan menjadi tema besar kita tahun ini. Jadi saya berdoa supaya Bapak Ibu saudara-saudara benar-benar bisa minta pertolongan Tuhan untuk mengerti setiap apa yang saya akan sampaikan buat setiap kita. Di mana perikop ini, saudara, ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu. Paulus sedang mencoba untuk membandingkan kemuliaan dari perjanjian lama dengan kemuliaan di perjanjian baru. Dan sebagai informasi, saudara, bahwa Paulus ini sudah mengalami bahkan menjadi pelayan di dalam dua masa tersebut, dalam dua perjanjian tersebut, dalam perjanjian lama dan perjanjian yang baru, saudara. So, kita sama-sama buka di 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 7a lebih dahulu. Dikatakan bahwa pelayanan yang memimpin kepada kematian atau ministry of death terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun sewaktu diberikan, kemuliaan Allah menyertainya. Maksudnya apa? Ministry of death atau pelayanan kematian. Saya mau katakan bahwa hukum Taurat yang diterima oleh Musa menyingkapkan apa itu dosa, tetapi tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Bukan salah hukum Tauratnya, saudara, tetapi pada manusianya yang memang gak mampu untuk memenuhi setiap standar, gak mampu melakukan secara sempurna tuntutan dari hukum tersebut. Hukum Tauratnya benar, tapi bukan berarti kemudian ministry of death itu sia-sia. Pelayanan tersebut sia-sia. Enggak. Pelayanan tersebut tidak sia-sia karena hukum Taurat juga memiliki kemuliaannya sendiri, Bapak Saudara. Saat itu Gunung Sinai dikelilingi asap, terjadi gempa bumi, ada guntur, ada kilat, ada tiupan trompet dari sorga, dan ada suara Tuhan sendiri yang berbicara pada saat itu. Artinya pelayanan tersebut juga memiliki kemuliaan, di dalamnya mengandung janji Allah juga pada saat itu, saudara. Di ayat yang ketiga itu juga dikatakan bahwa sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Bahkan kemuliaan itu tercermin dalam cahaya supranatural yang ada di wajahnya Musa setelah ia berbicara kepada Tuhan waktu dia menerima hukum tersebut, saudara. Kemuliaan itu membuat orang-orang ketakutan. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa diri mereka sendiri nggak layak untuk memandang kemuliaan Tuhan karena dosa mereka sendiri, saudara. Karena mereka sadar bahwa mereka nggak akan mungkin bisa menyelesaikan atau menyempurnakan atau bahkan melakukan setiap hukum yang ada pada saat itu. Sehingga mereka pun mengalami ketakutan pada saat itu, saudara. Jadi dari ayat ini saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa melihat bahwa ketika masih ada pengajaran ataupun omongan dari orang lain yang belum sesuai dengan grace core yang kita sedang mau hidupi, saudara, mari jangan kita hakimi. Jangan kita menyudutkan mereka. Jangan kita judge bahwa itu sesat dan tidak benar, saudara. Karena bahkan dalam ministry of death, bisa loh orang-orang mengalami Tuhan. Bisa juga loh orang-orang disembuhkan sama Tuhan. Tapi kita nggak boleh menyudutkan
pelayanan tersebut. Kita nggak boleh menganggap bahwa hal itu salah juga, saudara. Namun di tahun 2025, pikiran kita akan banyak ditransformasi. Kita akan banyak diluruskan, kita akan banyak disegarkan, saudara. Namun pemahaman baru itu justru membuat hati kita akan menjadi hati yang lebih luas seperti samudra. Bukan malah kemudian waktu kita mengenal kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran sejati tentang kasih karunia, kemudian kita menjadi orang-orang yang memandang rendah orang lain yang belum memahami hal tersebut, saudara. Bahkan ketika ada orang yang mungkin belum mengalami grace, belum memahami tentang kasih karunia, belum paham betul apa itu kasih karunia, giliran kita yang memberikan grace tersebut kepada orang tersebut, saudara. Coba kita memahami sudut pandang orang tersebut dan kita berdoa agar orang tersebut bisa memiliki pemahaman yang sama dengan kita tentang kasih karunia tersebut. Amin. Namun ministry of death ini kemuliaannya akan pudar, katanya. Tidak bisa bertahan lama. Karena untuk seseorang bisa memiliki iman dan kesetiaan percaya kepada Tuhan Yesus, itu nggak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Sementara hukum Taurat mengharuskan usaha kita, upaya kita untuk mengandalkan diri kita, untuk kita bisa menyenangkan Tuhan. Kita menggunakan segala sesuatu apa yang kita punya, resources yang kita punya, upaya kita untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Oleh karena itu dikatakan bahwa di 2 Korintus 3:8, jika pelayanan itu, which is ministry of death tersebut, datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh, ministry of the spirit. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman atau ministry of condemnation itu mulia, betapa lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran, ministry of righteousness. Jadi kita melihat perbandingan pada saat ini, saudara, ada ministry of death atau pelayanan kematian dengan ministry of spirit, roh yang hidup. Lalu kemudian ada ministry of condemnation atau pelayanan penghukuman dibandingkan dengan ministry of righteousness, pelayanan pembenaran. Di perjanjian baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu sendiri, ia mengubah ministry of death menjadi ministry of the spirit, ministry of condemnation menjadi ministry of righteousness, dan itu dibawa, dikenalkan oleh Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita. Sebenarnya ayat 10 dikatakan, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Ayat 11, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Kalau ministry of death disertai oleh kemuliaan, apalagi ministry of righteousness, ministry of the spirit, tentunya akan lebih lagi disertai, dilingkupi, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu bagi setiap kita bahwa the real power of grace adalah sustainability-nya, saudara, keberlanjutannya, di mana energinya nggak akan pernah habis, di mana kasihnya nggak akan pernah habis, pengampunannya nggak akan pernah habis bagi setiap kita, kerendahan hatinya Tuhan nggak akan pernah habis dalam kehidupan kita, sebab Yesus sendiri adalah pokok dan landasan dan sumber kehidupan kita. Jadi saya yakini bahwa waktu kita menyadari kehidupan kita melimpah dengan kasih karunia Tuhan, maka energi kita nggak akan habis untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Energi kita nggak akan habis untuk kita bisa terus membawa, mengenalkan orang lain kepada Kristus. Kasih kita pun nggak pernah habis bagi orang-orang yang mungkin notabene mereka nggak layak menerima kasih dari kita. Pengampunan kita pun nggak akan pernah habis bagi orang-orang yang mungkin nggak layak terima pengampunan dari kita. Karena apa? Karena grace itu akan memampukan setiap kita untuk kita bisa terus kuat. Grace itu akan memampukan setiap kita untuk kita terus bisa mengasihi sekalipun kita sakit, saudara. Grace itu akan memampukan kita mengampuni sekalipun mungkin kita tahu bahwa kesalahannya begitu besar. Tapi kita juga percaya bahwa kesalahan yang besar tidak menutup kasih karunia yang besar untuk setiap kehidupan kita. Demikian juga hal tersebut kita juga harus berikan juga bagi orang lain. So, coba Bapak Saudara bilang sama kanan kiri, bilang sama suami, sama istri, sama anak saudara bahwa ini sudah bukan era perjanjian lama. Ini sudah bukan era hukum Taurat. Coba katakan sama-sama. Dan setiap kita, saya dan saudara berada di dalam era perjanjian baru, yaitu perjanjian kasih karunia, di mana saya adalah ciptaan yang baru, yang dibenarkan, yang diberikan kehidupan, yang menerima kuasa untuk melayani, dan tidak akan pernah lelah sampai kapanpun. Katakan amin. Saya percaya bahwa saya dan saudara sudah diberikan anugerah dari Tuhan, karena kita adalah
orang-orang yang berada di dalam perjanjian yang baru, dan kita menerima new identity dari Tuhan sebagai orang-orang tebusan, sebagai orang-orang yang dibenarkan, sebagai orang-orang yang dilayakkan, sebagai orang-orang yang diberikan energi dari surga. Percaya bahwa kita nggak akan lelah di dalam Tuhan. Suplai dari surga, kasih karunia bicara soal penyediaan dari surga, tidak akan pernah habis dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi katakan sama-sama bahwa saya adalah ciptaan baru. Saya berada dalam perjanjian yang baru. Dan saya yakini bahwa tahun ini, saudara, semakin kita mengenal kasih karunia, hidup kita diubahkan. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, saudara, kita bisa mampu untuk hentikan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kesadaran penuh bahwa Yesus mencintai kita, bahwa kasih karunia Tuhan ada bagi setiap kita, bahwa pengampunan Tuhan ada bagi setiap kita. Maka yakini dan percaya, saudara, waktu kita semua paham akan kasih karunia, gak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk bisa mengubahkan setiap kehidupan kita. So, terus ikuti, saudara, setiap minggu di CBM Church, khotbah-khotbah yang tentunya akan memberkati setiap kita. Jangan lewatkan satu momen pun, saudara, untuk saudara bisa terhubung bersama dengan gereja ini, karena percaya bahwa kita akan memberitakan true gospel, Injil yang benar tentang kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Siap diberkati lebih lagi? Jika saudara rindu untuk terus mengalami Tuhan, sekali lagi pastikan setiap kita terhubung bersama dengan CBM Church, dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai setiap kehidupan kita, karena kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi mengenal kasih karunia sepanjang 2025. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan kami, yang memberikan kami hope, harapan di mana mungkin sudah tidak ada harapan lagi dalam kehidupan kami. Mungkin pekerjaan menuntut setiap kami, bahkan pekerjaan menolak setiap kami, dunia menolak setiap kami, orang-orang sekitar kami menolak setiap kami, tapi kami percaya bahwa Engkau nggak pernah menolak setiap kami. Engkau tetap ada bagi setiap kami, dan anugerah Tuhan itu tersedia bagi kami, tersedia juga untuk orang-orang yang ada bersama dengan kami. Dan kami percaya bahwa kami akan kembali terus disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat hatinya Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam setiap kehidupan kami, lewat pemahaman yang benar akan kasih karunia. So, sertai setiap kami Tuhan sepanjang tahun ini. Kami bawa hidup kami sama Engkau, dan kami percaya akan tuntunan-Mu, kami percaya akan penyertaan-Mu, kami percaya akan pembelaan-Mu, kami percaya akan pekerjaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Thank you, God. Ini hidup kami serahkan semua sama Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Saudara, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, untuk menyembuhkan setiap sakit kita, bahkan untuk menanggung semua kesengsaraan kita. Dan hari ini saya mau katakan bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dilayakkan sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara orang-orang yang sudah dibenarkan sama Tuhan dan layak menerima janji Tuhan, layak untuk bisa berkomunikasi dan punya akses yang intim bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan roti dan anggur. Bapak Ibu jika tidak memiliki roti dan anggur perjamuan, Bapak Ibu juga bisa menggantinya dengan roti biasa, Bapak Saudara, bersama dengan teh, atau kalaupun memang tidak ada teh, air putih pun gak masalah, Saudara. Dan kita akan sama-sama berdoa deklarasi. Ini adalah sebuah budaya yang gereja ini akan terus ajarkan, bagaimana kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan lewat doa deklarasi. Yuk, sama-sama kita siapkan hati kita datang sama Tuhan Bapa. Saya percaya bahwa saat ini setiap kami siap untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Setiap kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kami. Untuk itu Bapa, saat ini kami mau yakini bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap kami. Saudara, jika Engkau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamatmu, mari sama-sama kita angkat tinggi roti ini dan sama-sama kita katakan, aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Aku percaya, aku diampuni, aku ditebus, aku dibenarkan oleh karena kasih karunia. Bukan karena kebaikanku, bukan karena perbuatanku, bukan karena apa yang bisa kuupayakan, tapi semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu besar atas kehidupanku.
Oleh karena itu aku percaya, waktu aku yakini bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, maka aku diselamatkan. Aku beroleh kehidupan yang kekal. Identitasku baru dalam Kristus. Aku adalah anak-anak kerajaan Tuhan. Aku adalah anak-anak yang layak untuk menerima warisan kerajaan Tuhan. Hidupku sekarang, hidupku yang akan datang, disertai sama Tuhan, dipimpin sama Tuhan. Ada pengharapan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dan kerjakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah tubuh Yesus Kristus yang penuh kuasa dan penuh mujizat, yang menjadi tanda persekutuanku dengan tubuh Tuhan. Pecahkan, makanlah dengan ucapan syukur. Thank you God. Terima kasih untuk tubuhmu yang terpecah bagi setiap kami. Terima kasih untuk kematianmu buat kami. Dan mari Bapak Saudara, kita angkat tinggi cawan ini, percaya bahwa darah Yesus Kristus sudah mengalir di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, bahkan mengampuni setiap kita. Untuk itu sama-sama, setiap kita yang percaya katakan, aku percaya bahwa darah Yesus Kristus telah tercurah untuk menebus setiap dosa-dosaku. Saat ini aku yakini tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi tuduhan, tidak lagi dakwaan atas kehidupanku. Aku adalah tebusannya Tuhan. Aku adalah kebenarannya Tuhan. Aku adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan untuk memanggil Tuhan ya Aba ya Bapa. Dan aku percaya hidupku dijamin sama Tuhan, masa depanku dijamin sama Tuhan. Aku disertai Tuhan sampai kapanpun. Aku adalah anak, dan aku percaya aku tidak akan pernah ditolak di sorga. Aku yakini kehidupanku sekarang adalah kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang berkemenangan. Aku yakini kehidupanku saat ini adalah kehidupan yang mengalami terobosan Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, baik dalam karirku, dalam keluargaku, hubunganku dengan orang-orang dipulihkan sama Tuhan. Dan aku percaya darah Yesus Kristus menjadi materai bahwa setiap doa-doaku pun dijawab oleh Tuhan. Tidak ada yang tertunda, tidak ada yang dibatalkan, tidak ada yang tidak didengarkan sama Tuhan. Doa-doaku dijawab oleh Tuhan sempurna dan segera. Aku bisa merasakan, aku bisa meraba, aku bisa mengalami setiap jawaban doa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa darah Yesus Kristus juga menjadi materai bahwa kami milik kerajaan sorga, dan tidak akan ada satupun yang memisahkan kami dari kasih Bapa di sorga. Dan aku percaya darah Yesus Kristus menjadi bekal, menjadi kekuatan, menjadi tuntunan, menjadi pengingat bahwa aku ditebus dan sampai kapanpun aku adalah milik kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Inilah darah Yesus Kristus yang penuh kuasa dan penuh mujizat, yang menjadi tanda persekutuanku dengan tubuh Tuhan. Minumlah dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbananmu. Terima kasih untuk setiap kebaikan, anugerah, kasih setia yang gak pernah berakhir, gak pernah pudar dalam setiap kehidupan kami. Kami adalah umat-umat pilihan-Mu. Kami adalah imamat yang rajani, bangsa pilihan Tuhan, orang-orang yang dibenarkan sama Tuhan, dan kami percaya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami di siang hari ini, dan kami percaya berkat penyertaan Tuhan ada bagi setiap kami. Mari Bapak Saudara, angkat kedua tangan tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat yang daripada Bapa di sorga, dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Rohnya yang kudus senantiasa menyertai setiap kehidupan kita mulai saat ini, besok, lusa, dan seterusnya. Memberkati keluar masuk kita, memberkati duduk, berdiri, berjalan kita, bahkan memberkati segala apapun yang sedang kita kerjakan, kita lakukan, semuanya dibuat Tuhan berhasil. Dan kiranya setiap berkat ini kita semua terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Happy Sunday. God bless you all.